Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang masih bertemu atau belajar kembali walaupun ya masih tetap online. Nah, pertama saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang suci ini semua kembali ke nol, jadi tidak ada salah atau mungkin kita semua dapat saling memaafkan. Yang kedua, saya akan mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Setia, dosen psikologi saya, yang telah mengajarkan beberapa materi dari psikologi kognitif ini. Jadi adapun materi yang saya ambil untuk memaparkan definisi atau contohnya yaitu tentang persepsi dan atensi serta kesadaran. Nah, ini tugas UAS dari psikologi kognitif. Jadi jika mungkin kurang menekankan pada definisi, boleh ditambahkan saat di komentar mungkin, atau bisa di share atau saling berbagi ilmu, dan juga kita bisa saling subscribe gitu agar channelnya bermanfaat. Amin. Saya akan membahas sedikit atau pengertian dari definisi persepsi ini. Apa sih persepsi ini? Nah, dari kajian menurut Aslori di dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pembelajaran, itu persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan atau mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada, yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman. Nah, dalam penginterpersepsi tersebut terdapat dua unsur, yaitu interpretasi dan pengorganisasian. Nah, di sini interpretasi itu upaya pemahaman dari individu terhadap yang diperolehnya. Kalau pengorganisasian itu proses mengelola informasi tertentu. Nah, jadi agar memiliki makna, kita harus mengelola beberapa informasi yang kita dapat dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang terdapat di dalam pembentukan persepsi ini. Apa aja sih? Ya, ini ada tiga komponen yang utama. Yang pertama itu menurut Sobur 2003, proses persepsi memiliki tiga komponen yang terdiri atas seleksi, terus interpretasi, dan pembulatan. Nah, di sini seleksi yaitu penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar. Jadi intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Nah, setelah diterima rangsangan atau data diseleksi dulu. Yang kedua itu interpretasi, dalam mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dapat mempengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, faktor masa lalu atau sistem nilai yang dianut, motivasi, terus kepribadian dan kecerdasan. Nah, jadi proses mereduksi yang kompleks menjadi sederhana, jadi dikelola dulu. Terus yang terakhir itu komponennya ada pembulatan. Nah, pembulatan ini penarikan kesimpulan atau tanggapan terhadap informasi yang kita terima. Jadi persepsi yang diterjemahkan pada bentuk tingkah laku sebagai reaksi, yaitu bertindak sehubungan dengan apa yang telah diresap. Nah, jadi apa yang kita udah dilihat, udah diseleksi, udah
udah dimaknai apa yang kita lihat dari stimulus objek itu. Nah, kita tarik kesimpulan apa yang kita ambil dari pembulatan ini. Jadi kesimpulannya apa? Itu langsung saja. Ini secara singkatnya jenis-jenis persepsi itu ada dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Nah, di dalam persepsi positif ini menggambarkan segala pengetahuan tahu tidak, tahu kenal atau tidak, itu tanggapan selaras dengan objek yang diapresiasinya. Kalau yang persepsi negatif, persepsi ini menggambarkan segala pengetahuan tidak atau kenalnya dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek. Itu disebutkan yang artinya Allah mengeluarkan dari terjadi dia memberikan penjelasan dan tadi bersama bersyukur itu arti dari kalau dulu dari surat Al-Sajdah 9 kemudian dia mengucapkan dan dia memberikan bagikan penjelasan menggunakan bentuk dari mental. Jadi terhadap salah satu dari bentuk objek yang kita fokus pada persepsi aja. Jadi kita diberikan objek. Jadi kalau misalkan kita ke fokus bagaimana hidup kita tersikat. Nah, selanjutnya atensi menurut kajian Islam, yaitu atensi atau perhatian ditujukan dalam objek tertentu yang akan menjadi titik fokus dari suatu perbuatan atau perilaku atau aktivitas itu. Ini juga dari dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Anzalnya yang artinya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan di waktu itu lebih
ilmu tentang bagaimana proses menumbuhkan kesadaran pada diri masing-masing. Nah, setiap individu kan berbeda ya. Proses menumbuhkan kesadaran ini kan salah satu cara menumbuhkan dalam perspektif Islam melalui proses muhasabah. Nah, apa sih muhasabah itu? Muhasabah dalam perspektif Zuhri, upaya memperhitungkan atau mengevaluasi diri kita. Jadi kayak renungan untuk diri kita sendiri, apa yang kurang dari diri kita sendiri, atau kalkulasi diri digunakan sebagai upaya dalam mencapai tingkat ketenangan diri. Nah, itu menurut Ahmad Mubarak 2005. Nah, muhasabah ini dilakukan setelah beramal. Muhasabah juga diartikan sebagai kegiatan mengingat, merenung, menyadari, atau mengevaluasi aktivitas untuk merancang masa depan yang lebih baik lagi. Di sini muhasabah atau cara proses menumbuhkan kesadaran juga dapat ada dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, ada juga pengertian muhasabah itu dapat diartikan apa? Upaya mengenali diri atau ma'rifatun nafs. Nah, mengetahui diri dimaksud adalah mengetahui kecenderungan, tabiat dan keinginannya, mengetahui segala bentuk kelemahan dan kekuatan diri, merenungi apa yang telah diperbuat, beberapa banyak kelalaian yang telah diperbuat dan sebagainya. Terus pemaparan saya tentang ini kan dapat dipahami bahwa hakikat penyadaran merupakan suatu proses pemahaman diri. Nah, jadi kita bisa itu merenung atau mengenali diri kita lebih dalam lagi, atau bisa dikaitkan dengan kondisi sakit. Nah, semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang terhadap keluhan penyakit yang dideritanya, maka akan lebih cepat penenangan dan kesiapannya untuk menghadapi resiko sakit yang dialami. Nah, jadi kan kita lebih contohnya kayak ya kita pengennya sehat, cuma ini contoh aja, misal kita masuk angin nih kalau hujan-hujanan. Nah, misal udah tahu seperti itu, kita lebih sadar diri lagi. Misal waktu musim hujan kok masih hujan-hujanan, berarti kan kita lebih siap lagi untuk membentengi diri atau imun kita agar terhindar dari penyakit yang itu tadi, masuk angin. Nah, ya itu tadi yang mungkin bisa sedikit saya paparkan tentang definisi dari persepsi atau dari atensi dan dari kesadaran. Nah, kalau yang persepsi itu kan seperti cara pandang kita terhadap objek. Bahwa kesadaran itu merupakan buah dari proses penyadaran di mana setiap orang dapat dikatakan sadar apabila dia mampu mengerti, memahami, mengetahui, dan ada dalam pikiran dan perasaannya serta apa yang dia sedang melakukan atau kerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya paparkan untuk tugas UAS psikologi ini, psikologi kognitif, dari dosen saya Bu Setia Utami. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Setia Utami yang telah mengajarkan dengan kesabaran, penuh kedisiplinan dan penuh keseriusan untuk membimbing kami lebih baik ke depannya lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Damn, a girl about a 10. I should fuck her in a